wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Para pendukung-pendukungnya dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat serta ridhonya kita dapat hadir di balai desa ini dalam rangka penyampaian visi dan misi para kandidat calon kepala desa tahun 2021 hingga tahun 2022. Selawat serta salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Semoga kita di sini mendapatkan syafaat beliau dan selalu setia menjadi pengikut-pengikutnya sehingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun saya di sini sebagai calon nomor urut 1 atas nama Suhardi akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai kepala desa. Andaikan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ridho melalui tangan-tangan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, sehingga saya sebagai nomor urut 1 berhasil memenangkan pertarungan ini menjadi kepala desa Tenggaro. Untuk itu saya langsung saja menyampaikan visi saya, yaitu menciptakan tata kelola desa yang amanah, jujur, serta transparan dalam rangka mewujudkan desa yang maju, sehat, aman dan berpenghasilan, serta berwawasan yang berakhlakul karimah. Untuk melakukan visi ini, saya membuat program kerja seperti misi, yaitu misi saya melakukan perbaikan sistem kerja aparatur desa dari setiap dusun guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat di dalam desa. Itu artinya karena desa Tenggaro ini beberapa dusun, yaitu sampai 7 dusun, namun 7 dusun itu terpisah-pisah, yaitu dusun Tenggaro Induk, dusun Tanah Puru, dusun Tenggaro Kecil kalau kita nyebutnya. Untuk itu saya sebagai pimpinan, andaikan nanti terpilih, saya akan meningkatkan pelayanan itu agar masyarakat tidak merasa bingung, tepat sasaran dan tepat pelayanan. Yang kedua, saya akan melakukan pemerataan pembangunan di setiap dusun, baik dusun Tenggaro Induk maupun dusun Tanah Puru serta dusun Tenggaro Kecil, dan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Karena pembangunan kita tidak juga hanya di desa kita sendiri, karena desa kita berpisah-pisah, karena mereka juga ingin pembangunan, karena mereka juga mengeluhkan pembangunan, karena mereka juga adalah rakyat kita. Untuk itu saya sebagai pimpinan kepala desa, andaikan nanti terpilih, saya siap melakukan itu untuk demi pemerataan pembangunan di setiap dusun. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan fasilitas tempat pendidikan umum maupun pendidikan agama serta tempat-tempat ibadah. Ini untuk menunjang generasi kita yang sekarang sudah tergiur cuma dengan melalui HP, main game. Untuk itu saya nanti akan terpilih akan meningkatkan tempat-tempat fasilitas pendidikan, menggerakkan mereka untuk lebih aktif berperan menuju desa kita agar desa kita ke depan lebih maju, jangan tertinggal dengan desa-desa lain. Serta tempat-tempat ibadah ini itulah dasar kita, karena saya lihat desa Tenggaro ini hampir mayoritas agamanya Islam. Jadi generasi kita harus dibekali dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kita giatkan tempat ibadah, pendidikan mereka, tempat pengajian kita bantu, kita usahakan, kita dorong, semoga mereka maju, jangan kita biarkan. Itulah
tanggung jawab seorang pemimpin. Karena pemimpin bukanlah sebuah misi sebenarnya, tapi bukan juga sebuah visi, tapi tergantung niat hati mereka ingin membangun. Yang keempat, meningkatkan penghasilan masyarakat di desa dan aset-aset desa demi tercapainya desa yang maju, mandiri, dan terdepan. Di antaranya mendorong majunya koperasi desa atau KUD. Nanti andaikan saya terpilih menjadi pimpinan kepala desa Tenggaro, saya berusaha meningkatkan, mendorong serta memajukan koperasi kita. Karena apa? Koperasi kita adalah menopang pergerakan perekonomian di desa kita. Karena kita lihat contoh desa-desa tetangga kita yang sudah berhasil melakukan upaya pergerakan dalam koperasi mereka. Kenapa desa kita yang terlahir lebih lama? Seingat saya lahir tahun 1975, desa kita sudah ada. Sementara desa-desa tetangga kita lahirnya tahun 80-an. Kenapa mereka lebih maju setingkat daripada kita? Untuk itu, beban moral, beban pemerintah ke depan itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, mendirikan serta mendorong kemajuan usaha-usaha BUMDes. Karena usaha-usaha desa itu untuk membantu, memberi dorongan dan penghasilan di dalam desa kita. Yang ketiga, meningkatkan perkebunan milik desa. Tadi beberapa kandidat menyampaikan ada hasil perkebunan desa seperti sawit desa yang juga diungkapkan tadi kandidat nomor 2. Memang benar, dulu generasi kita terdahulu kok mereka sanggup dari hutan belantara menjadi perkebunan. Namun sekarang perkebunan sudah ada, kenapa kita tak bisa meningkatkannya kembali menjadi kedua kebun lagi? Untuk itu proyek kita sebagai pimpinan desa Tenggaro ini untuk melakukan itu. Yang ketiga, memperbaiki dan meningkatkan usaha-usaha seperti tenda desa, kursi desa. Memang benar Pak kandidat nomor 2, karena apa saya katakan, tenda-tenda desa kita ini, kita lihat masyarakat kita setiap melakukan hajatan, pernikahan, baik itu kecil maupun besar, tenda-tenda ini adalah beban bagi mereka untuk mencari dana. Untuk itu wajarlah kalau nantinya pemerintah desa harus membiarkan ini, karena ini juga dapat membantu masyarakat di dalam desa kita. Yang keempat, mengadakan mobil desa demi mempermudah kepentingan masyarakat dalam bertransportasi. Itu juga sudah disampaikan tadi dari kandidat nomor 3, nomor 4, dan nomor 2 juga menyampaikan. Saya juga nanti andaikan saya terpilih berusaha keras bagaimana nantinya saya usahakan kalau bisa mobil desa ini tercapai. Nanti saya akan usahakan dengan cara-cara saya, dengan cara-cara lobby politik saya untuk mendapatkan hasil yang ini. Insya Allah nanti kalau saya terpilih, saya siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Yang poin nomor 5, meningkatkan sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam desa. Di antaranya mendorong dan memfasilitasi kegiatan ibu-ibu PKK. Karena ibu-ibu PKK di dalam desa Tenggaro ini kelihatannya kurang maju ke depan, tertinggal dengan desa-desa tetangga. Untuk itu saya siap mendorong mereka, membina mereka, dan membiayai mereka agar desa Tenggaro, ibu-ibu PKK-nya terdepan dan terkenal dari desa-desa tetangga. Yang kedua, mendorong serta memfasilitasi majelis taklim, agama, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita sadar desa Tenggaro saat ini keagamaannya sangat kurang. Agama padahal penting untuk kita. Agama itu adalah pedoman kita, karena kita adalah masyarakat mayoritas Islam di desa Tenggaro ini.
Karena majelis taklim yang selama ini adalah modal pendidikan kita untuk menuju kematian, untuk menuju alam sana. Jadi itu harus ditingkatkan, yang selama ini kelihatannya tidak ada, untuk ke depan kita adakan. Bagaimana caranya nanti saya berjanji sebagai calon nomor urut 1, andaikan saya terpilih, saya berusaha keras untuk mewujudkan itu yang selama hilang harus ada kembali. Terus nomor urut 3-nya membina serta memfasilitasi remaja-remaja Irmas dan Karang Taruna sebagai penerus generasi desa. Karena anak-anak muda adalah generasi kita, generasi penerus kita. Siapa lagi? Kita sebagai orang tua, saya sebagai orang yang sudah tua. Ya, kalau umur saya panjang, kalau umur saya sebentar, siapa yang menjadi penerus kita? Untuk itu para adik-adik Ikatan Remaja Masjid, nanti saya bikin kembali yang selama ini hilang di telan waktu. Untuk itu kedepannya saya majukan, saya dorong, saya tingkatkan agar pendidikan mereka lebih maju. Nanti mungkin kedepannya mereka akan ada keinginan-keinginan lain yang lebih berpotensi di desa kita. Serta adik-adik Karang Taruna juga, karena adik-adik Karang Taruna kita ini hobinya dalam olahraga. Itu nanti andaikan saya terpilih, saya juga itu perhatikan, karena keinginan-keinginan mereka. Nanti apakah kita bikin usaha untuk mereka, demi untuk kemajuan mereka sendiri. Nanti jangan kita melihat mereka masa-masa yang lalu, karena masa-masa yang lalu mereka berdiri sendiri dapat diperhatikan oleh kita. Untuk itu kedepannya saya bersiap untuk melakukan itu. Dan keenam, mewujudkan dan membangun infrastruktur dalam desa seperti jalan akses perkebunan masyarakat desa yang tadi disampaikan oleh kandidat nomor 2. Terus jalan akses antar desa, setidak-tidaknya kita memperbaiki, membangun yang baru. Dan yang ketiga, jalan akses pemakaman dan tempat pemakaman. Tempat pemakaman kita ini, kalau saya telah berjalan ke desa-desa lain, kelihatannya desa-desa lain itu lebih bagus, ada jalannya dan tempat-tempatnya bersih. Desa Tenggaro ini tempat pemakamannya ada 2 wilayah. Satu jalannya, wilayah pertamanya bisa diakses masuk, namun yang satunya tidak bisa kita akses masuk. Kita lihat dari bawah-bawah rumah orang, dari kebun-kebun orang. Nanti ke depan saya berusaha untuk membuat akses jalan itu dan kita bersihkan pemakaman itu, karena pemakaman itu itulah tempat kita mengenang orang-orang tua kita, anak-anak kita, dan keluarga-keluarga kita. Terus yang terakhir jalan lingkar desa. Jalan lingkar desa ini lebih penting. Kita jengok di desa Tenggaro ini. Desa Tenggaro ini jalan lingkar desanya nggak ada. Kalau ada hajatan pernikahan, kita susah mau lewat. Kalau panggungnya sudah dipasang, kita mungkin jalan setapak. Enak kalau tetangga mengasih jalan. Kalau tetangga mengasih jalan bagaimana? Untuk itu saya berpandangan siap untuk membuat jalan lingkar desa demi kemajuan desa kita. Terus yang ketujuh, melakukan perbaikan tata ruang desa dan masyarakat desa yang sehat serta aman. Penataan dalam desa dan kebersihan desa. Tadi disampaikan oleh kandidat nomor urut 3, nomor urut 4. Saya sepakat itu. Saya sepakat. Saya juga siap melakukan itu demi kemajuan desa, demi kebersihan desa, demi kenyamanan desa. Kenapa? Tata ruang desa itu adalah modal utama kita untuk memberikan contoh ke desa-desa lain. Nanti saya berusaha untuk melakukan itu. Saya sepakat dengan kandidat nomor urut 4 yang telah menyampaikan itu. Terus memperbaiki aliran-aliran air bersih. Desa Tenggaro ini kalau musim panas susah airnya.
karena zaman kita sudah perubahan, zaman kita sudah jauh berbeda. Kalau dulu tempat sumur-sumur kita masih tahan kalau panasnya 4 bulan 5 bulan. Dulu kalau panasnya lama kita ngambil air di Subang. Sekarang Subang sudah hancur galau, Subang sudah kering, kalau bahasa kitanya sudah walat. Nah, inilah pikiran kita untuk ke depan. Modal kita untuk memikirkan memajukan desa kita, untuk membantu masyarakat kita agar tidak bingung dengan air bersih, karena air bersih adalah pokok utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, meningkatkan keamanan masyarakat dalam desa seperti hansip desa dan pos kamling desa. Benar tadi yang disampaikan oleh nomor kandidat nomor urut 4, saya sepakat juga, karena desa kita ini kelihatannya aman tapi kurang nyaman. Untuk itu ke depan saya siap untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti pos-pos kamling kita tempatkan pada tempat-tempat yang strategis agar dapat membantu keamanan dan kenyamanan di dalam desa kita. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam mengisi pembangunan dan kemajuan desa. Saya nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak asing, pihak-pihak perusahaan, pihak-pihak orang-orang yang kaya akan duitnya untuk bekerja sama membangun desa kita. Contoh, sekarang ini kita untuk membuat kebun susah. Kebun kita kan kalau mau bangun, kalau zaman dahulu cuma cukup modal tebas, tebang, bakar. Kalau sekarang menurut peraturan tak boleh lagi. Untuk itu ke depan kita akan pikirkan, kita usahakan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak asing untuk bermudah masyarakat kita membangun desa kita, untuk berkebun dan menopang perekonomian mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya mengucapkan, apalah artinya sebuah misi yang bergaul, apalah artinya sebuah misi yang bertumbuh kalau tidak dilakukan dengan niat hati yang tulus. Karena pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang tertanam dari hati untuk kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat kita tahu, masyarakat tidak banyak permintaan, cuma mereka mohon diperhatikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.